apa? Rumah hancur, anak saya, istri saya mati semua. Iya. Saya lagi menghayal begitu, lagi ngomong sendirian. Iya, lagi. Maknya anak-anak tuh ngomong, bagaimana anak? Nah, lagi hidup. Hidup. Saya bangun. Gempa Liwa terjadi pada tanggal 16 Februari tahun 1994 dengan kekuatan 6,5 skala Richter. Korban jiwa waktu itu sekitar 196 orang meninggal dunia dan 2000-an yang luka berat ataupun ringan, serta ribuan orang kehilangan tempat tinggal yang hancur oleh gempa Liwa. Marilah kita dengar kesaksian dari saksi hidup gempa Liwa. Selamat mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para penonton channel Eka Vendiaspara, ketemu lagi dalam cerita gempa Liwa. Kali ini kita sedang ronda di lingkungan Seranggas. Nah, ini lagi ada Abah Dar. Ini salah satu kerabat saya dan salah satu saksi dalam gempa Liwa tahun 1994. Nah, masih ingat nggak Bah tanggalnya Bah? Tanggalnya nggak ingat. Lupa ya? Udah lupa. Kalau bulannya? Bulannya bulan puasa. Kalau bulan ininya, bulan Masehinya? Lupa. Bulan puasa yang jelas. Kalau masihnya saya nggak ingat lagi. Iya. Jadi itu Bah, bulan Februari, 16 Februari 1994. Dua Ramadan itu. Itu 2 Ramadan itu puasa. Baru 2 Ramadan. Nah, boleh nih Pak cerita-cerita sedikit tentang gempa Liwa. Sebelum gempa itu gempa waktu itu udah ada ini belum pirasat-pirasat atau rasa-rasa? Sebelum gempa saya punya adik yang namanya Zulkifli itu. Masih siang itu ya? Belum, sekitar 3 hari. 3 hari sebelum malah ya? 3 hari sebelum gempa, ya. Saya dengan adik saya Zulkifli itu, iya. Mama kamu itu, iya. Dari Liwa malam-malam itu, habis maghrib lah. Itu udah di Seranggas ini ya? Iya di sini lah. Nah, habis maghrib itu beli minyak tanah. Seranggas. Nah, cerita sedikit nih biar penonton tahu. Seranggas waktu itu belum kayak gini ya? Belum, baru kebetulan baru dipasang onderlak waktu itu. Masih apa namanya jalan setapak. Jalan. Baru udah dibentuk jalannya. Udah bentuk jalan, udah doser ya. Cuman masih kebun ya, masih banyak kebun kopi. Rumah yang waktu itu yang minat di Seranggas ini ada 3 rumah waktu itu. 4 rumah lah. Iya, ya, baru sedikit lah. Masih umbulan lah kalau bahasa dulu ya. Nah, lanjut itu Pak ceritanya. Nah, waktu itu 3 hari sebelum gempa. Iya. Saya dengan adik itu dari Liwa. Ya, perginya waktu belum maghrib. Iya. Kebetulan waktu itu maghribnya di rumah orang tua. Iya. Maghrib di sana, baru udah maghrib, udah beli minyak, saya pulang sini. Nah, sebelum Isya itu, iya. Saya baru sampai SMA itu. SMA 2 Liwa sekarang. Ya, sebelum SMA tapi iya. Kan. Saya waktu itu ngomong sama adik saya sekitar di tempatnya Pak Askal itu di sini. Iya. Kok ada mobil parkir? Saya bilang, Zul, itu mobil parkir. Iya ya, mobil dari mana itu? Padahal sana kan belum ada tembusan. Oh gitu. Belum ada tembusan waktu itu. Kok udah ada mobil? Entah ya. Jadi kita nih cepet-cepet ngejar mobil itu. Iya. Nah rupanya cahaya mobil itu tambah jauh lagi. Tambah jauh lagi. Saya kejar lagi sama Mama Zul itu. Iya. Nah sesudah sama Mama Zul kejar lagi, sampai depan rumah kita. Iya. Cahaya lampu itu ada di tempatnya dak itu. Di situ. Iya. Jaligen saya taruh, saya sama Mama Zul itu kejar lagi ke sana. Ya karena heran ya jarang mobil masuk kan. Iya. Mungkin baru kali itu mobil masuk karena jalan juga masih tanah kan. Saya kejar sampai tempatnya depannya dak itu. Iya. Nah udah sampai tempatnya dak, cahaya lampu itu tambah jauh lagi. Nah disitulah saya sadar berdua sama Mama itu. Iya. Pulang ceritanya. Nah udah pulang. Jadi itu apa itu Pak? Itu mungkin itu
mungkin itu suatu tanda lah Pak. Kayak halusinasi Yang jelas ini itu, juga ya. Tapi Mama Zul ngelihat berdua itu ngelihat justru semua. Saya berdua ngejar semua, Iya. ngejar cahaya itu. Iya. Karena aneh itu. Nah ini kan bisa dibayangin zaman dulu itu kalau maghrib ke Liwa kotanya, ini masuk ke Serangga sini sangat sepi sekali. Ya, sepi gelap. Memang Gelap bener, memang Kita kebun berdua kopinya zaman dulu itu tinggi-tinggi kayak hutan. Gede situ. Iya, iya. Nah lanjut nih, setelah itu Berarti itu iya. puasa lah, udah puasa Iya. sehari 2 hari, sehari itu tetap terawih. ya, Nah kebetulan waktu itu yang jadi tetua saya di sini Pak almarhum Pak Amaluddin. Amaluddin ya. Nah itu yang jadi tua-tuanya di sini. Iya. Nah waktu itu terawihan darusan. Masjidnya juga masih musola kecil itu. Musola kecil. Iya, iya. Musola itu waktu itu saya minta bantuan ke masyarakat di pasar-pasar. Iya. Dan dibantu lagi Iya. dengan uang bandas waktu itu. Iya. Ada uang bandas itu. Iya. Nah, jadi bangunlah musola. Musola ya. Musola itu diresmikan pada waktu itu bulan Ruah. Iya. Yang resmikan itu Pak Camat, Iya. kepala desa, termasuk dinas agama dari kabupaten Oh, itu. iya, iya. Waktu itu diresmikan lah bulan Ruah itu. Nah bulan puasa itulah kita pakai. Sudah mulai dipakai. Mulai pakai Oh, lah itu. berarti pakai pertama itu masjid Nah, itu, iya. musola itu ya. Oh, pertama untuk terawih. Untuk taraweh ya. Oh. Jadi taraweh malam pertama masih sempat taraweh ya. Sempat Iya. terawih. Nah, Malam kedua sempat taraweh terawih juga. sesudah selesai dedarus. Kejadiannya tengah malam Dadarusan. gempa. Ya. Jadi kami yang muda-muda ini bilang sama yang tua itu, Pak, kita darusnya ini agak malaman dikit. Iya. Soalnya biar cepat selesai, Iya. biar bisa 2 ulang. Iya, iya. Kata kami yang muda-muda ini. Diperpanjanglah Nah, iya. tadarusnya sampai malam ya. Jadi kata Pak Amaluddin itu almarhum Hmm. itu, kalau kamu mau sampai malam nggak apa-apa, saya mau pulang. Dibawalah patromak itu. Iya. Memang lalu patromak itu. Iya. Akhirnya kita yang muda pulang semua ikut. Iya, karena belum ada lampu listrik Karena waktu belum ada itu. listrik, masih patromak. Iya. Nah sesudah pulang ke rumah, saya ngobrol dengan anak-anak. Anak-anak kebetulan udah tidur. Ngobrol sama emaknya anak. Iya. Kawan-kawan juga lagi ngobrol juga. Iya. Saya ini waktu itu kebetulan memang gubuk kita kan belum selesai. Iya. Jadi lagi mikir-mikir, ini gubuk ini belum selesai. Kita Mau nyari rencana- bahan mau cari tambahan. bahan tambahan gimana? Ini udah bulan puasa, paling-paling nanti habis lebaran lah. Iya. Kita cari tambahannya. Bisa dilanjutin. Lanjutin. Sekarang kita mikirin puasa dulu. Nah, gampangnya cerita itu, saya lagi ngehayal itu, sama anak-anak sama emaknya sudah tidur. Iya. Tahu-tahu itu ada kerasa getaran Getaran. gempa itu. Pertama dari timur ke barat, Iya. dari barat ke tengah-tengah, diangkat ke atas, Oh, dibanting gitu ke ya. bawah. Jadi Itu. nrrrt Nah, gitu iya. ya. Oh. Udah itu baru dibalik lagi dia, Di diangkat. tengah-tengah diangkat, dibanting. Ya, karena kayak kata Mama Sehon memang serasa kayak ada drum itu di dalam tanah Iya. itu kayak doser atau apa, rrrt pokoknya gitu. buis kuat betul. Iya. Udah dibanting. Iya. Padahal saya itu posisi sadar betul. Iya. Saya itu nggak tidur. Iya. Tapi waktu kreknya dibantingnya, Iya. disitulah lenyaplah perasaan saya. Iya. Jadi nggak tahu. Kayak tuh- setengah sadar gitu ya. Nah, iya. Saya nggak tahu kenteng kan rumah abah kan kenteng. Genteng, tuh. iya iya iya. Kenteng segitu beratnya kenteng kodok. Iya. Bisa dibayangkan. Sedangkan sampai ambruk, Ambruk, kayak gitu. iya, iya. Saya nggak kalau dengar suara grek itu nggak dengar. Iya. Nah sesudah ambruk itu Saking cepetnya Nah, itu. iya. Jadi udah nggak iya. ke ini lagi. nggak kedengaran. Iya. Yang jelas saya sudah hilang perasaan. Iya iya. Nah sudah hilang perasaan, sudah ini baru saya sadar. Saya berpikir, ya Allah Tuhanku, saya bikin rumah ini asli keringat saya betul. Iya. Dengan istri saya. Iya. Saya buka hutan, saya colok tanam, Iya. hasilnya saya kumpulin. Kenapa? Kok cepet bener hancur? Kok rumah saya ini baru 15 hari waktu itu? Iya. 15 hari pindah itu. Hmm, Kenapa baru- roboh? Baru 15 hari pindah situ ya. Sebelumnya dari gubuk ya. Nah iya. Iya, di gubuk di apa namanya Di di kebun. kebon. Nah, kenapa kok hancur gini? Tapi saya itu belum sadar bahwa itu gempa semua. Iya. Saya kira cuma rumah saya aja. Iya iya iya. Oh. Nah,
Sampai istri saya, anak saya mati semua kayak gini, nggak ada suara kan? Iya. Nggak ada suara. Kiranya. Ya, perkiraan saya mati Iya. semua. Mana ini? Karena sudah nggak ada suara sama sekali. Saya sadar kenapa, padahal saya bikin rumah ini Iya. asli keringat Iya. halal betul. Iya. Kenapa? Rumah Iya. hancur, anak saya, istri saya mati semua. Iya. Saya lagi menghayal begitu, lagi ngomong sendirian. Iya, lagi Maknya anak-anak tuh ngomong, bagaimana anak? Nah, lagi hidup. hidup. Saya bangun, kepala saya kena kasau itu. Oh, Karena iya. sudah ambruk kan. Iya. Tuh, kena kasau. Ya Allah Tuhan tuh. Sempat luka nggak, Bah? Kalau luka enggak, tapi memeran lah. Memer sakit. ya. Heeh. Benjot. Karena posisi gelap itu, Iya. jadi saya raba-raba. Mana? Ini. Udah saya raba-raba, tumbuhkanlah batako itu. Jadi saya Tapi waktu angkat. itu nggak make lampu minyak ya? Ya enggak, gila memang udah gelap lah. Enggak, maksudnya waktu pas terjadi gempa sebelum iya, itu. pakai lampu minyak. Tapi alhamdulillah mati ya. Alhamdulillah langsung mati. Waduh, kalau enggak bahaya. Itu, Iya. untungnya langsung mati itu, Iya. lampu yang minyaknya di kamar Iya. itu. Nah, udah raba-raba, ketemulah batako itu. Iya. Saya angkat batako, Iya. saya raba-raba, ketemulah selimut. Iya. Ada selimut, saya angkat dikit selimut itu, Iya. saya raba-raba. Ketemulah Kakinya, anak-anak iya. itu. Saya tarikin itu anak berdua itu. Nah, Dulu udah berapa anaknya, Bah? tiga. Tapi Yosef itu sudah mungkin sama emaknya tuh sudah diangkat. Berarti Yowan sama Endah belum ya? belum ada lahir itu. ya. Baru Nining sama Tiana itu. Piana sama Yoset. Yosef. Iya. Jadi Nining sama Piana itu sesudah saya angkat, saya tarik, baru nangis, bisa nangis. Karena itu kisahnya, Iya, karena itu ketutup. Karena iya. Kelabu sama selimut itu. Iya. Nah, baru saya sudah Ya saya tarik, Allah. dia baru nangis. Iya. Saya sudah nangis, saya ngeraba-ngeraba sama Yosef itu Ketemu lagi. di pangkuan maknya itu. Oh. Maknya kebekuk, posisi Oh. kebekuk mata ini. Maka dia nggak Kayak bisa apa-apa. jadi dia yang Iya, ngelindungin itu ya. ngelindungin Iya. anak itu. Iya. Nah, maka dia Yosef itu saya ambil, Yohan sama Piana sama Nining, Iya. saya tarik tuntun. Iya. Udah saya tuntun lewat kayu tengah itu, Iya. pengeret, kalau kami pengeret itu. Iya, kayu tengah rumah. Karena tengah rumah itu untuk jalan lah saya keluar. Oh. Karena rumah itu bentuknya limas, Iya. kebetulan limas yang sebelah jalan itu ambruk. Iya. Jadi itulah tempat jalan saya keluar. Jalan iya. Nah, sesudah itu saya Berarti jalannya itu ngelewatin atap ya kita. Jalan di atas atap ya. Di kolong atap, Iya. atap. Iya. Oh, di kolong Di atap. kolong atap karena karena limas. Iya, jadi ya. Yang limas satunya itu ambruk. Oh iya, benar. Oh, jadi lewatlah. Masih bisa lewat. Iya. Karena kan ada pengeretan tengah itu. Iya, betul. Lewat situ. Nah, sudah sampai jalan itu, sampai jalan gang, udah keluar lah. Iya. Maknya masih di dalam itu, masih Iya, dibekuk, nggak bisa iya. apa-apa. Baru saya sadar manggil Mama Zul itu. Iya. Tolong. Iya. Nah, Mama Zul itu datanglah dengan Pak Kardi itu. Iya. Udah datang dia. Barulah buka kenteng-kenteng itu dibuka, Iya. dipotong-potong reng itu, baru Iya. ngangkat mak kamu. Baru bisa lewat. Baru mak kamu bisa diangkat. Bisa diangkat. Diangkat, kakinya hampir patah itu. Karena nahan itu tadi. Iya. Langsung lah ceritanya itu sesudah keluar semua, baru saya sadar rupanya memang gempa semua. Gempa semua. Jadi sekeliling tetangga-tetangga juga ambruk semua. Termasuk masjid itulah rata. Untungnya kita pulang. Kalau nggak pulang mungkin tewas semua. Masjid itu cuma pengimaman lagi yang masih tegak. Gitu. Yang lainnya rata semua. Rata semua. Itulah. Nah, kalau di sekitar Serangga sini ada yang luka nggak, Bah, waktu itu? Yang luka-luka banyak yang luka. Yang sekitar Serangga sini. Siapa aja tuh dulu? Banyak. Termasuk yang meninggal itu di situ ada. Ada yang meninggal ya? Ada Yang di Serangga seberapa yang meninggal? Yang jelasnya itu orang merantau itu. Hah? Rumahnya dulunya Pak Haji Zahar. tinggal di situ. Tukang yang di rumahnya Yus itu luka juga, orang dari mana itu? Tukang Putri Sewu apa orang mana? Terus ada lagi ya orang-orang Yang meninggal itu kena timpah juga kan? timpa kayu, iya. Jadi kan itu gubuk tingkat. Oh. Ceritanya dia tidur di bawah. Oh. Jadi tingkat itu ambruk. Apa yang galurnya lantai itu nyekak. Waduh. Itu waktu itu. Itu dikubur di mana tuh dulu Ya, yang? di Masal juga itu waktu Kuburan massal ya? Masal juga. Karena dia mungkin keluarganya jauh ya. Keluarganya jauh karena itu kan ada yang nyari-nyari rupanya itu Iya.
karena ada yang tahu bahwa di situ ya ada yang nunggu, cariin sama anjing lacak, karena ketemu langsung dibawa ke lapangan. Iya. Waktu itu. Karena waktu dulu kan komunikasi tahun 94 sulit sekali, jadi mau ngasih tahu keluarganya susah kan. Nah, jadi setelah kejadian itu masih tinggal di apa namanya istilahnya menetap di Serangga sini aja buat tenda-tenda atau ke Liwa atau gimana? Ceritanya sudah terjadi itu, langsung malam itu pun bikin tenda dusun sementara untuk berteduh, karena itu udah rata. Nah, besok paginya barulah bikin tenda yang agak kuat lah. Sebenarnya. Nah, sesudah itu, orang-orang pada ke Liwa, saya bersihin bekas-bekas gempa ini. Ceritanya, karena saya mengingat ini bulan puasa mau lebaran lagi. Jadi gimana ini? Jadi luar biasa. Gempa itu, genteng-genteng, bata-bata itu saya geserin. Nah kebetulan waktu itu memang saya punya gubuk yang belakang itu, gubuk yang belakang masih tegak. Masih tegak ya, jadi masih bisa di situ ya. Nah, jadi gubuk yang belakang itu dipindahin lah ke bekas yang rumah ambruk itu. Itu ceritanya. Jadi masih bisa. Nah kemudian apa namanya bantuan dari pemerintah lumayan ini ya, lancar ya waktu itu ya. Jadi kayak supermi, nasi asal mau ngambilkan pasar Liwa itu jemput ke Liwa bisa ya. Nasi sayur itu. Karena dulu jembatan darurat yang mau ke Liwa itu dulu rusak ya. Ambrol ya. Jadi dulu kalau mau ke Liwanya lewat mana, Bah? Turun itu lah. Turun lewat ini air dulu ya. Jadi memang luar biasa nih, sulit ya. Nah dulu itu seingat saya, kayak saya juga dulu supermi itu karena saking bosannya supermi itu direbus-rebus, kadang makan mentah ya, kruk. Ya memang. Nah kalau namanya supermi memang dulu asal mau. Kalau Nah setelah diseranggas kan paginya itu kan malam kejadiannya. Paginya itu ke Liwa kan. Jadi ngelihat Liwa itu kayak mana, Bah, waktu itu keadaannya itu? Keadaan Liwa memang rata itu, pokoknya kayak hancur ya. Kayak entah nggak bisa dibayangin. Udah nggak terbentuk kota lagi ya. Memang rata semua. Karena waktu itu memang tahun 94 itu 91 kan kita berubah jadi Lampung Barat ya, kabupaten sendiri misah dari Kabupaten Lampung Utara. Jadi memang sedang membangunnya betul dulu. Jadi saya ingat benar udah ada bangunan Bank BRI apa-apa itu memang permanen banyaknya. Jadi waktu itu rata sekali ya, Pak ya. Rata, termasuk rumahnya Haji Fahrul itu. Yang tinggi, yang gede. Ada bioskopnya itu dulu ya. Itu arsitek dari Bandung itu yang bikin dulu. Masih juga ambruk. Hancur ya. Ada bioskop dulu, sempat ada bioskop Liwa dulu. Tahun itu hancur ya kan. Luar biasa. Jadi aduh, kalau diceritain ya cuman ini kan sebagai bahan cerita untuk maka saya ngasih tahu sama anak-anak kalau kamu orang mau bikin rumah cukupin lah syaratnya. Nah kalau memang mau bikin permanen cakar ayam kuatin. Ya memang yang selup itu di banyak. Usahakan lah. Walaupun amit-amit kalau walaupun gempa itu walaupun roboh itu berkeping-keping kecil. Enggak seperti zaman kita dulu kan satu kamar itu blek gitu. Karena nggak ada selup tengah, nggak ada tali pinggang, nggak ada penahannya itu. Mestinya kalau sekarang kan harus 5 bata kasih tali pinggang, 5 bata tali pinggang. Makanya itu inilah salah satu tujuan saya buat video YouTube ini, Bah. Ini kan untuk mengingatkan bahwa Liwa memang pernah gempa dan memang Liwa ini kan di atas patahan gempa. Mau nggak mau gempa ya, kita maunya sih nggak ada gempa besar. Tetapi kan namanya manusia kan cuman sebatas minta. Nah, tapi kan harus berusaha juga. Seperti yang kata Abah tadi. Kalau kita mengingat Liwa dulu pernah gempa, kemudian dengan kejadian gempanya lumayan besar dengan korban lumayan banyak. Kalau nggak salah 196 orang. Nangis di lapangan. Saya masih lihat Pak Soeharto. Nangis di lapangan jalan itu. Sehingga waktu itu memang di Indonesia dulu masih jarang gempa, termasuk pertama. Pertama setelah eranya Pak Soeharto. Dulu pernah gempa Liwa tahun 1933 itu kan masih zamannya
belum merdeka kita, belum merdeka. Jadi setelah kemerdekaan itu memang gempa yang terbesar itu salah satunya gempa Liwa ini, Pak ya. Setelah itu baru ada gempa-gempa lain kalau nggak salah di Kupang apa di mana, lupa saya, di NTT. Ya. Sampai ke Aceh, ya. Jadi itu yang kayak kata Abah tadi, ini mengingatkan kita untuk kita semua, terutama yang ada di Liwa dan Lampung Barat. Kalau mau bikin rumah, bikin bangunan harus cukupin syarat lah. Betul-betul apa ya? Apa namanya? Strukturnya yang bagus. Berusaha dengan, ya itu namanya ikhtiar kita, Bah ya. Kalau namanya hancur ini ya namanya nasib kan. Justru kalau memang kita punya modal, kalau rumah bata semua jangan bata, justru ada campuran papan. Anyaman kawat itu gitu. yang selilidi. Cor sana, cor sini ditaplok. Itulah yang malah bagusnya. Ya, intinya ada apa anti gempa lah gitu, kayak di Jepang itu kan bisa bangunan tinggi-tinggi, pas gempa itu kayak goyang-goyang gitu aja kan. Betul. Memang betul-betul pakai teknologi gitu ya. Teknologi. Nah, kemudian untuk yang muda-muda yang dulu mungkin belum lahir. Nah, ini kan biar waspada nih kalau gempa, apa yang dilakukan, nggak apa namanya istilahnya, nggak panik dan seterusnya. Nah, ini Pak, untuk saran-saran nih untuk semua warga Lampung Barat terutama ini dalam menghadapi gempa, selain tadi bangunannya tadi, terutama ini untuk anak-anak muda yang dulu belum lahir, Bah, belum merasakan. Kalaupun lahir mungkin masih kecil ya, masih bayi. Kalau saya udah SD masih udah inget lah kayak mana ininya. Bagi seluruh masyarakat Seranggas yang masih, yang khususnya yang belum mengalami gempa. Ya, Seranggas Lampung Barat lah seluruhnya. Khususnya ini yang belum mengalami gempa. Yang pertama, kalau mau bikin bangunan, betul-betul strukturnya ini betul-betul disuppin anti gempa lah gitu ya. Anti gempa lah. Jadi jangan asal bangun aja. Kalau memang asal bangun aja, kayu aja malah bagus itu. Malah bagus ya. Kayu. Sistem rumah zaman dulu itu yang main pahat, main puting, malah bagus itu. Justru waktu di gempa di Liwa nggak roboh. Nggak roboh. Justru cuma pindah aja paling. Loncat tempat tapi tetap masih tegak bagus. Nah, kalau untuk orangnya, Bah, untuk orangnya. Orang-orang itu, jadi kalau memang ada gempa yang betul-betul itu, kita harus yang jelas pertama itu kita harus sadar. Kita harus tetap istighfar, kita sadar, jangan langsung jangan buru-buru, jangan panik. Kita harus sadar betul. Jangan panik, kita sadar, nah kalau memang gempanya kuat, kita sadar itulah. Kalau dengan orang sadar kan kita punya anak, ngurusin anak dulu. Jadi kita nggak ada gendongan, siapin gendongan dulu. Jadi berpikirnya jernih lah ya. Jadi jangan langsung gelagapan, kejut gitu. Usahakan istighfar lah. Jangan panik lah ya. Jadi kita kalau istighfar ini mudah-mudahan pikiran kita jernih, sehingga kita bisa apa yang kita lakukan sehingga kita tidak celaka jadinya. Gara-gara panik kita mungkin anak ditinggal, banyak yang digendong. Banyak yang kayak gitu ceritanya, Pak. Banyak yang cerita lucu. Bantal digendong, anak akhirnya tinggal kena ini. Nah, dan banyak dulu katanya ceritanya ya kayak gitu, misalnya anaknya lupa masih di dalam, dia masuk ke rumah lagi, dan waktu itu gempanya kan banyak gempa susulan. Akhirnya kadang-kadang dia kena celaka pas dari gempa susulan itu, bukan dari gempa pertamanya gitu. Jadi cepat sadar. Walaupun mungkin waktu itu sempat blank juga kan. Karena mungkin ketimpa atau apa gitu kan. Semula itu tadi saya bilang waktu itu saya nggak sadar. Tapi sesudah sadar itu tadi bikin rumah gini. Kenapa sampai gini? Kenapa istri saya gini? Nah, rupanya karena dengan sadar kayak setengah apa namanya mimpi gitu ya. Kayak mimpi bener apa enggak ini nih kok hancur gitu ya. Itu maka itu memang di sini kalau bikin rumah memang alangkah bagusnya kayu. Walaupun kayu asal diukir-ukir kayak orang yang itu kan Pak. Bagus. Memang dari dulu memang Lampung Barat kan banyak strukturnya kayu, karena mungkin ya pengalaman nenek moyang zaman dulu memang kita ya patahan gempa kan.
Yang sudah tercatat pasti 1933 dan 94. Mungkin sebelumnya itu pas zaman-zaman itu udah beberapa kali gitu kan. Dan biasanya ada periode-periode tertentunya. Apalagi kayak Liwa ini kan hampir setiap minggu pasti ada gempa kecil-kecil itu. Iya, iya. Itu sebelum yang gede aja dulu waktu itu lah. Sempat ada ya. Bisa dikatakan tiap bulan pasti. Gempa. Memang karena jalurnya patahan gempa. Kita ini kan di atas patahan Semangko namanya, Bah. Jadi ini dari Aceh sampai ujung sini nih ada patahan tuh, patahan Semangko. Nah, kita salah satunya di atas patahan itu. Dan kejadian gempa Liwa waktu itu titik pusatnya di tanah bukan di laut. Di lempeng kita ini. Nah, sehingga walaupun cuma 6,5 skala Richter, kencang sekali dia. Iya, itu karena bisa dibayangin. Iya. Batang sebedak punya Abah itu. Iya. Segitu gedenya, buahnya lagi lebat betul. Roboh. Bukan roboh, rontok semua, dioyak gitu. Itu bisa dibayangin. Sempedak. Jadi nggak usah perlu naik lagi ya. Naik lagi, rontok semua di bawah. Itu saya herannya. Luar biasa. Ya saking kencengnya. Kenceng guru-guru gitu. Jangankan itu, rumah hancur semua. Nah, itulah. Jadi waktu itu memang kebetulan sebedak lagi lebat betul buahnya, durian juga gitu. Iya. Ada yang lagi kemuti, ada yang udah matang, punya rontok semua di bawah. Jadi waktu itu saya luar biasa. Sebedak dari kebun itu, wah banyak punya. Ya. Berkarung-karung. Ya, itulah obrolan kita. Ini tadi kita sampai ketawa-ketawa sedikit nih, sebenarnya kejadian itu yang menyedihkan, tetapi setelah udah lama ini kadang-kadang ada lucunya sedikit gitu. Kalau waktu kejadian itu ya nangis semua. Takbir, saya ingat tuh masih kecil tuh, aduh, apa namanya, duduk di jalan raya itu di Liwa dekat Tugu tuh, goyang dikit, Allahu Akbar, udah kayak rasanya udah kiamat bener, kayaknya udah pokoknya nggak karuan lagi tuh pikirannya, udah pokoknya cuman bisa nyebut Allahu Akbar, apa yang bisa disebut gitu. Iya. Makasih Bah, udah ngobrol-ngobrol nih sambil ronda tentang gempa Liwa. Ini semoga ada hikmahnya, kemudian bisa diambil apa namanya pelajaran untuk kita yang masih tinggal di Liwa Lampung Barat ini, bahwa memang kita di atas patahan gempa dan harus siap ya, besar atau kecilnya. Tapi kita meminta memang tidak sampai tragedi terulang lagi, tetapi kita tetap waspada gitu dengan yang seperti Abah bilang tadi, bikin rumahnya tadi. Kemudian kalau kejadian jangan panik dan yang lain-lain. Terima kasih Bah udah ngobrol-ngobrol dengan saya. Ini teman-teman ini udah banyak yang tidur juga nih. Kita lagi ronda sambil cerita-cerita tentang gempa Liwa, biar anak-anak cucu mengerti sehingga nanti ya mengurangi korban kalaupun memang ada kejadian. Tapi mudah-mudahan tidak ada kejadian besar. Terima kasih Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.